sore Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahel Tanisip, NIM 18030300173, kelas D reguler pagi. Mata kuliah Metode Penelitian Sosial Kualitatif, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan menjelaskan materi pertama, pertemuan kedua dari bukunya Andre Futter tentang politik senjata nuklir. The Politics of Nuclear adalah buku yang memiliki kepribadian yang menarik ikatan, penemuan ilmiah mendasar dijelaskan dengan kejelasan, dan kelahiran masalah politik yang masih relevan saat ini, seperti halnya lebih dari 70 tahun yang lalu. Buku ini menawarkan sintesis yang berarti dari berbagai fakta dan pendapat tentang masalah utama senjata nuklir. Singkat namun akurat, Futter menjelaskan tahun-tahun awal pengembangan senjata nuklir dan strategi nuklir, membahas perbedaan proliferasi vertikal dan horizontal, mengidentifikasi hambatan yang terkait dengan pengelolaan proliferasi nuklir dan peluncuran senjata, dan mengatasi tantangan yang terkait dengan senjata nuklir. Buku ini ditulis oleh Andre Futter dan menyelesaikan buku ini saat berada dalam penguncian di luar Leicester, di East Midlands of the United Kingdom, saat dunia bergelut dengan tenang dan dengan ancaman yang berbeda bagi kehidupan manusia, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Ia juga menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 mungkin memberi sedikit wawasan tentang nuklir. Kemunculan virus ini membuat masyarakat panik karena penguncian paksa dan kontrol atas pergerakan masyarakat. Dalam hal ini, Jeffrey Lewis mengatakan bahwa pandemi hanyalah sejenis perang nuklir yang bergerak lambat. Pengenalan umum senjata nuklir. Meskipun telah berlalu lebih dari 7 dekade sejak penggunaan pertama dan satu-satunya dalam perang, senjata nuklir tetap menjadi pusat keamanan internasional di zaman modern seperti sebelumnya. Memang, beberapa ilmuwan menyarankan penggunaan senjata nuklir dapat menyebabkan musim dingin, di mana dunia mungkin menderita suhu beku karena kejatuhan radioaktif yang dilepaskan ke atmosfer, dan di mana semua bentuk kehidupan akan berjuang untuk bertahan hidup. Senjata nuklir diyakini memiliki kemampuan deterrence, yaitu kemampuan menghalangi sebuah negara untuk melakukan serangan karena kekhawatiran akan dibalas lawan dengan serangan yang lebih besar dari kekuatan yang dimilikinya, atau karena kekhawatiran bahwa serangan balasan lawan akan bisa membawa kehancuran bersama. Kenneth Waltz, salah satu ilmuwan hubungan internasional terkemuka asal Amerika Serikat, adalah salah satu tokoh yang sangat meyakini perang senjata nuklir yang mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Pengertian senjata nuklir dan mengapa sangat kuat. Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat. Sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota. Senjata nuklir telah digunakan hanya 2 kali dalam pertempuran semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat terhadap kota-kota Jepang. Pada masa itu, daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki sebesar 20 kiloton, sedangkan bom nuklir sekarang ini berdaya ledak lebih dari 70 megaton.
Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaganya dari reaksi nuklir, yang mana adalah reaksi yang melibatkan inti atom. Secara umum, senjata nuklir dapat dibagi menjadi 3 bagian dasar. Yang pertama, senjata nuklir fisi, yang kedua, senjata nuklir fusi, dan yang ketiga, senjata nuklir kombinasi fisi dan fusi. Senjata nuklir fisi ditenagai oleh reaksi fisi nuklir, dan senjata nuklir fusi ditenagai oleh reaksi fusi nuklir, sedangkan senjata nuklir kombinasi ditenagai oleh kombinasi antara reaksi fisi dan fusi nuklir. Revolusi strategi dan perang nuklir. Yang pertama, revolusi. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul model peperangan yang didasarkan pada teknologi dan militer, yaitu peperangan menggunakan instrumen nuklir. Pada awalnya, perkembangan senjata nuklir berawal dari tahun 1937, di mana tim sains militer Amerika yang dipimpin oleh Oppenheim menemukan teknologi nuklir sebagai senjata militer dengan daya hancur yang masif dan destruktif. Yang kedua, strategi nuklir. Dalam tulisan Klein, Bernard Brodie memberikan pemahaman bahwa senjata nuklir berbeda dari senjata lainnya yang dijelaskan melalui revolusi nuklir. Secara tidak langsung, pemaparan tersebut mengkritisi strategi klasik seperti Clausewitz yang bersandar pada nature of war, di mana perang selalu terjadi tanpa diciptakan, tidak berlaku di era ini. Tujuannya pun bergeser menjadi preventif yang dijelaskan melalui beberapa elemen. Pertama, keadaan harus no virtuous, kekuatan nuklir. Elemen yang kedua, harus no defense, karena dalam strategi nuklir, pertahanan dapat menimbulkan ilusi kekebalan, bahkan dapat menimbulkan ancaman bagi negara. Pertahanan yang dapat digunakan dalam strategi nuklir yakni terlibat dalam hubungan politis tawar-menawar dengan musuh potensial, sehingga negara akan terbujuk atau terhalang untuk meluncurkan serangan pertama. Situasi yang dihadapi oleh strategi nuklir yaitu situasi deadlock. Hal ini dapat dilihat dengan adanya konsep deterrence yang dimana menjadi pencegah dan mampu memproduksi probabilitas untuk melakukan peperangan. Untuk memahaminya, dapat dilihat melalui peristiwa sejarah pada tahun 1930, Inggris dengan Royal Air Force, di mana kekuatan udaranya mulai mengkolaborasikan strategi udaranya dengan persenjataan nuklir barat. Yang ketiga, perang nuklir. Perang nuklir adalah peperangan di mana senjata nuklir digunakan. Ini hanya berlaku sekali dalam pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat terhadap Kekaisaran Jepang yang mengakhiri Perang Dunia Kedua di Asia. Pada masa kini, istilah ini biasanya merujuk pada konfrontasi di mana kedua pihak berlawanan dilengkapi dengan senjata nuklir. Dibanding perang konvensional, perang nuklir lebih hebat daya ledaknya dan menghasilkan sejumlah kerusakan besar. Yang terakhir, tantangan nuklir masa depan. Pemanfaatan energi tertentu yang termasuk dalam kategori sebagai pilihan terakhir merupakan fluktuasi antara kehampaan dan ketegasan hukum atau determinisme dan indeterminisme. Ini merupakan langkah atau pengangkangan kedaulatan dan demokrasi di bidang kemandirian teknologi energi. Sebab pilihan-pilihan strategis pada jenis energi yang tepat menjadi penting dan mendesak sebagai motor penggerak industri masa depan.
Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN telah banyak menghasilkan produk litbang yasa yang mampu menjawab berbagai permasalahan di masyarakat. Sebagai bentuk BATAN Incorporated telah dibangun fasilitas pilot plant pemisahan logam tanah jarang, uranium dan thorium, dan iradiator gamma merah putih, hasil kerjasama antar unit kerja di BATAN. Lainnya juga telah dilakukan pelepasan varietas unggul tanaman pangan, yaitu benih unggul, padi tropiko, mustajab, dan benih unggul kacang tanah yang mewakili bidang pangan. Pada bidang kesehatan, dihasilkan produk radiofarmaka yang berguna untuk terapi paliatif penderita kanker dan yang berguna untuk diagnosa kanker, dan juga peralatan renograf untuk menguji fungsi ginjal dan tiroid pasien. BATAN harus siap dan mampu menjadi lembaga teknologi provider dan juga harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan hilirisasi hasil penelitian yang dapat memenuhi kebutuhan ataupun solusi masalah yang ada di masyarakat. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.